Jadi terakhir saya ingin ingatkan, yuk kembali pastikan dulu ini ijazah benar nggak. Kalau nggak ada tanggapan, mari kita sepakat. Kita dipaksa untuk sampai pada kesimpulan memang palsu. So what, ya nggak apa-apa. Ya memang ijazahnya palsu, tinggal urusan DPR MPR. Kalau diem aja silakan aja. Kan ada hitung-hitungannya nanti. Kan bukan buat hari ini aja, hari mendatang nanti kan DPR tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita digegerkan oleh sebuah ulasan ya dari seorang guru besar ya, seorang profesor di UI, di mana beliau kembali mengulas terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang telah menyita perhatian publik ya 1 bulan terakhir ini. Dan setelah kemudian proses itu berjalan, Bang Banteri mendaftarkan gugatan ke pengadilan melalui kuasa hukumnya, lalu kemudian masuk pada tahap persidangan ya, hingga kemudian pada akhirnya kuasa hukum mencabut gugatan Bang Banteri dengan sejumlah alasan-alasan yang juga ya, alasan itu menyita perhatian publik Indonesia. Tetapi kali ini setelah ya suasana kemudian tak lagi membicarakan soal dugaan ijazah palsu, tiba-tiba kita digemparkan kembali ya dengan pernyataan-pernyataan analisa dari sang profesor ini yang betul-betul kembali menyeruak ke permukaan. Setelah beberapa hari kasus ya dugaan ijazah palsu itu kemudian sepertinya tenang, ya tiba-tiba ya kembali digemparkan dengan ulasan-ulasan daripada profesor ini ya, dimana beliau ya memberikan penggambaran yang menurut kita ini betul-betul geleng-geleng kepala ya, bagaimana seorang ya intelektual, seorang guru besar ya juga memberikan ulasan-ulasan yang menurut kita ini ya betul-betul ya geleng-geleng kepala. Kita akan coba simak ya seperti apa ulasan daripada beliau yang membuat publik Indonesia kembali digegerkan Mengenai ijazah palsu Pak Jokowi, yang ingin dibahas bukan ijazah palsunya, tapi yang dibahas adalah upaya pengalihan suatu bentuk strategi lapangan, bukan menyelesaikan, mengatasi dan menjawab palsu nggak palsu ijazah tersebut, tapi publik diarahkan dengan mengalihkan bahwa lebih penting itu skill. Ini urusannya apa? Saya bilang orang lagi ngomong nih ijazah palsu nggak palsu, tolong dibuktikan, pengadilan begini karena nggak ini segala macam. Kenapa di pengadilan tiba-tiba dibatalkan ya? UGM ya udahlah, saya sudah ngomong ya, saya mantan orang kampus juga, kalau udah kampus kayak begitu kan repot. Tapi bagus diangkat pernyataan itu, meyakini, wah bahasa itu bukan bahasa hukum katanya, tidak bilang itu asli itu palsu ya, nggak tahu lah. Kalau orang kampus saja sudah berpikir sebagai birokrat ya ada susah. Akademisi katanya merdeka, mereka apa? Jadi udahlah. Jadi saya terutama memahami orang lagi ngomong palsu nggak palsu. Pak Jokowi ya namanya usaha kan, meyakinkan ini. Saya ini sumbernya terus terang aja di medsos yang ramai, karena sumber resmi nggak gitu jelas. Gurunya ngomong ini nih, dihajar lagi di medsos. Masa guru lebih muda usianya dari muridnya? Gurunya sekian, itu rame. Kemudian mata pelajarannya pada waktu belum ada ini. Nah sekarang rame lagi, terakhir saya baca di medsos nih. Ternyata namanya Jokowi di ijazah sama di KTP beda katanya, ditampilin di sana. Namanya di sana namanya Jokowi itu Herbertus Joko Widodo dalam kurung Ui Eng Leong apa nggak tahu lah gue ya.
Itu beda dengan, waduh ini tambah ribet. Bukan segera diklarifikasi, atau memang tidak mungkin diklarifikasi karena memang itu benar. Jadi kalau memang itu tidak palsu, ya sebentar selesai. Tapi kalau palsu, ya mesti mau apa lagi gitu. Saya menduga karena memang palsu, ada manipulasi, jadi alihkan istilahnya kalau di bahasa yang saya belajar dulu, shifting the mind. Aduh, jadi geser tuh pikiran orang dari bicara ijazah palsu atau tidak palsu dengan segala macam upaya saksi ini yang jadi jenaka dan lucu-lucu, dialihkan, shifting, bikin create isu baru, bicara masalah skill lebih penting dari ijazah. Waduh, udahlah jangan ngomong gituan lah ya, saya kebetulan belajar gituan. Ngomong skill, ngomong ini, itu masing-masing ada urusannya yang namanya explicit knowledge. Ijazah itu kaitannya dengan explicit knowledge, pemahamannya sampai ke sana. Kalau di luar itu namanya tacit knowledge. Udah jangan dibahas lah, nanti itu terlalu dalam dan bukan urusannya. Kita bicara ini. Saya ingin mengingatkan ke publik bahwa jangan kita terbawa arus bahwa ini palsu atau nggak palsu. Ditahan alasannya apa? Penistaan agama, ya itu yang ngomong-ngomong menista agama, yang Tuhan bukan orang Arab, itu bukan penistaan agama. Ini mubahalah di terbuka, penistaan agama. Jadi kalau saya pakai orang Medan, ya suka-suka kau lah. Kalau aku yang berkuasa, kalau aku bilang yang benar kenapa? Sebab aku yang berkuasa. Soal hukum, undang-undang, gampang lah gue ngatur semua, kira-kira begitu. Jadi ini tambah lama tambah lucu aja. Jadi ya kita jangan terbawa lucu. Yang lucunya itu lucu buat kita dibodoh-bodohin gitu. Maaf aja istilahnya, kalau guyonan gua kuliah capek juga gitu ya. Saya sih dosen bukan ilmuwan, tapi yang gak goblok-goblok bener lah, buat nggak ngerti itu namanya shifting the issue, shifting the discussion, shifting the topics, mengalihkan aja. Jadi bukan diselesaikan, dialihkan supaya orang ribut dengan yang lain. Ya memutarbalikkan fakta barangkali seperti itu, dan itu kan salah satu ciri-ciri PKI. Kalau sekarang PKI gaya baru ya itu contoh mutar balik fakta, ngomong ini baluk-balukin ke sana, manipulasi dan lain sebagainya. Jangan ngikutin lah strategi PKI itu, apalagi sekarang PKI gaya baru, kita nggak usah ikutin, stick ke sana, pastikan aja. Ya, bahwa ya sekilas kita menyimak ya bagaimana ulasan dari profesor ini, sontak memang menyita kita punya adrenalin ya, memaksa kita kemudian berpikir keras. Bagaimana tidak seorang profesor memiliki penggambaran dan analisa seperti itu. Dia mencoba ya membuat sebuah analogi bahwa jika kemudian ya kasus ijazah palsu ini ya telah membuat ya institusi perguruan tinggi itu berpikir seperti birokratis ya. Dia persoalkan ketika pihak-pihak kemudian UGM memberikan klarifikasi, dianggapnya bahwa itu berpikir birokratis juga. Demikian pula bahwa dia mengatakan bahwa kasus ijazah palsu yang telah mengemuka ini kemudian itu ada upaya-upaya untuk kemudian mengalihkan dengan sejumlah isu ya, agar kemudian kasus ini tenggelam. Hingga menurutnya bahwa ya seperti ada dugaan-dugaan upaya untuk memutarbalikkan fakta ya. Jadi ini menurutnya adalah sebuah ya trik-trik atau ciri-ciri daripada PKI gaya baru ya. Jadi dia kembali menyentil bahwa ya itu perilaku dan trik daripada PKI gaya baru yang selalu memutarbalikkan fakta-fakta ya, mengalihkan istilah dan sebagainya. Saya kira bahwa sangat disayangkan ya seorang guru besar kemudian memiliki pikiran-pikiran seperti itu. Kita tahu bahwa ya secara normatif yuridis gugatan ini sudah dicabut. Artinya bahwa ya memang ya itu tidak bisa dibuktikan, karena dalam hal ini harusnya penggugat ya memang yang harus membuktikan bahwa ijazah palsu Pak Jokowi ya, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ya. Karena dalam asas hukum kita bahwa siapa yang mendalilkan
Ya dia yang harus membuktikan, karena yang mendalilkan ijazah palsu adalah Bambang Trimulyono beserta kuasa hukumnya, harusnya dia harus membuktikan bahwa itu palsu. Tetapi karena sudah dicabut, artinya dia tidak bisa membuktikan. Artinya secara hukum sudah clear, tidak ada masalah. Nah, ini yang kemudian sangat disayangkan dari profesor ini. Dan kita tentu publik Indonesia sudah bisa memilih dan memilah. Kita sudah cerdas melihat persoalan ini, bahwa memang ya banyak saja kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang memang tidak senang dengan Pak Jokowi, yang menyerang Pak Jokowi dengan sejumlah ya framing-framing yang hendak yang menjatuhkan wibawa Pak Jokowi, yang meruntuhkan harisma Pak Jokowi yang betul-betul begitu naik daun di era kepemimpinan periode keduanya ini. Bagaimana tidak beliau mendapat penghargaan daripada ya dunia internasional sebagai Bapak Perdamaian Dunia ya dari Uni Emirat Arab. Bahkan dia lagi mendapat penghargaan dianugerahi bantuan bangunan masjid raya di Solo oleh Presiden Uni Emirat Arab. Itu artinya sebuah apresiasi besar ya oleh publik internasional terhadap Pak Jokowi. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin sirik dengan Pak Jokowi, yang memang tidak mau melihat Pak Jokowi ini sukses dalam memimpin Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.